Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sekarang kita ada di Embel Bakery and Cafe nih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian vintage dan filming. Jadi dengan dosen pengampu yaitu Bapak dosen Pak Ancolele Eskom. Langsung ke video. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes. Jadi kita ini di sini nongkrong atau mau persentase? Dua-duanya dong, walaupun kita sering nongkrong, tapi IPK kita tetap menyala. Betul. Santai saja kita presentasi di sini, soalnya kita presentasi ya, bukan kayak di kelas serius sekali kalau kayak baca PPT. Santai saja. Iya, dosen juga manusia. Semoga. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos. Bagaimana kita bahas tentang materi kemarin saja? Nah, tentang hotel kompetitif FTS dan VC. Nah, itu mas. Boleh. Ini kan judulnya berat loh, tapi tenang, kita presentasi santai saja. Betul-betul. Ibaratnya kopi, kita itu tidak bahas tentang espresso teori. Competitive advantage itu yaitu kemampuan perusahaan buat unggul dari pesaing. Jadi intinya kenapa kita ambil itu tidak yang lain kan masih banyak itu. Kita di tempat tongkongan, makasnya terus. Misalnya, Ya pasti karena dia murah, dia nyaman, apalagi wifi-nya menyala, bisa berkasih sabu hidupnya anak Nah, kos. tuh. Iya, kayak yang foto bilang, Kumbu itu harga Nah, strategi pertama itu kombinasi. jadi yang paling murah. tapi bukan yang murah ya. Oh, yang instan dan murah tapi banyak dicari. Betul lagi. Nah, yang kedua itu diferensiasi. Nah, jadi dari yang lain. Iya kan kayak kafe ini estetik. Iya, walaupun kopinya biasa aja, tapi postingan di Instagram tetap keren. Terus yang ketiga, fokus. Nah iya, target pasarnya ini harus jelas. Kayak kafe tulisan saja yang dia masuk majuan. Nah, masuk. Sekarang kita bahas tentang value chain. Nah, seperti rantai motor, tapi kita bukan bahas tentang rantai motor, melainkan rantai bisnis. Itu misalnya dari bahan baku sampai ke bangun senyum. Sabar. Ambil apa? Inbound logistik. Hmm. Nah, itu kayak bahan baku data. Kalau klasik, dia sangat besar, garis kan? Kalau saya, salahkan manajemen. Betul. Iya sih. Nah, operation di sini ini proses produksi. Jadi di sini ini banyak biaya tertumpuk. Kayak macam tugas kelompok. Kerjanya itu cuma menumpuk di satu orang. Outbound logistik distribusi. Seleksi ini ya, rating turun dan langsung investasi. Oh my god. Terus bagian marketing dan Sampai sales gimana? Produk bagus tanpa promosi. nah, itu istilahnya kayak jomblo, baru udah tunggu-tunggu dijemput takdir. Nah, servis pelayanan ini itu dia penentu pelanggan balik atau pindah dan tidak wajib lagi. Nah, ada juga aktivitas pendukung kayak SDM, teknologi, manajemen, banyak sih. Ya kan kelihatannya ke belakangan, tapi kalau rusak Iya lagi. Value chain itu tau macam alat buat menganalisis
macam untuk dipakai dan ya, supaya kita tahu di mana kita keuntungan kita sama kita itu harus di mana. Di situ itu tempatnya supaya perusahaan bisa berpilih strategi. Mau murah, mau beda, atau mau fokus tergantung dengan masing-masing. Jadi kalau contohnya itu kayak Outlet gitu, orang itu kan pakai sistem FIFO supaya itu barang baku yang berdatang barang langsung tolak terus biar tidak kedaluarsa. Supaya pelaksanaan itu tidak trauma. Nah, berarti kalau itu dijaga, distribusi rapi, kemudian layanan diperhatikan. Itu yang membuat perusahaan bertahan. Jadi kesimpulannya itu value chain itu membantu kita memahami bisnis, dan teori Porter itu bisa kita bahas ya pas kita launch. Nah, kopi boleh habis, candaan boleh selesai, tapi ilmunya jangan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendownload materi kami yang ada di blog kami. Link itu ada di deskripsi. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.